Hari ini kita berdiri di salah satu saksi bisu perjuangan bangsa, Monumen Lapas Bancai, Bandung. Tempat ini bukanlah sekadar bangunan tua, melainkan sebuah saksi bisu bagaimana hak-hak asasi dikebiri secara paksa. Dalam pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan dan penegakan hak harus berjalan beriringan dengan negara hukum yang demokratis. Namun di titik inilah sejarah mencatat titik nadir para pendiri kita mampu merampas hak-hak mereka. Untuk itulah mari kita masuk dan melihat lebih dekat. Teman-teman, di belakang saya adalah sel nomor 5, tempat Bung Karno pernah diasingkan. Ruangan ini sangat sempit, gelap, pengap, dan tidak memiliki fasilitas yang layak. Kondisi seperti ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena bertentangan dengan pasal 28A dan pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 5 Deklarasi Universal HAM. Meskipun ditahan di tempat yang tidak manusiawi, semangat perjuangan Bung Karno untuk kemerdekaan Indonesia tidak pernah padam. Pelanggaran HAM di Lapas Bancai tidak berhenti pada penyiksaan fisik dan fasilitas yang buruk saja. Pertanyaannya, mengapa Bung Karno dan para tokoh PNI bisa dijebloskan ke tempat ini? Jawabannya jelas, karena kesewenang-wenangan penguasa atau abuse of power. Mereka ditangkap dan ditahan tanpa proses peradilan yang adil atau due process of law. Namun, dinding beton tebal dan jeruji besi Bancai gagal total membungkam pemikiran merdeka di atas sebuah pispot di dalam sel yang gelap ini. Soekarno menyusun teks pidato pembelaan yang melegenda di seluruh dunia. Indonesia mengunggah pidato tersebut bukan sekedar pledoi hukum biasa, melainkan sebuah manifesto perjuangan hak asasi manusia. Kini Indonesia telah merdeka, kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang jeruji koloni Bancai, namun tugas kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab masih belum usai. Tantangan penegakan HAM hari ini berpindah ke ruang-ruang digital dan kehidupan sosial masyarakat kita sehari-hari. Apa alasan kakak tertarik berkunjung ke museum ini? Gitu. Oke, jadi kebetulan saya juga asli orang Bandung. Untuk saat ini kan adik-adik lagi pada liburan sekolah nih. Salah satunya mau kunjungan kemana? Salah satunya di sini gitu. Selain jalan-jalan, tadi beli kebetulan kenaikan kelas, dan di sini juga kan banyak ilmu yang bisa didapat. Kebetulan ini kan tempatnya juga dekat strategis, dekat ke alun-alun Kota Bandung. Sekalian dari Kota Bandung ke alun-alun main ke sini biar tahu informasi salah satunya tentang pemerintahan Indonesia pada zaman dulu gitu. Nah, terus hal menarik bagi kakak itu yang berkesan di museum ini apa? Salah satunya dapat banyak ilmu ya tentang tadi biodata, kronologi dulu. Banyak ilmu yang didapat sih terutama pada zaman kemerdekaan dulu. Jadi biar adik juga bisa lebih tahu pemerintahan zaman dulu gimana gitu. Nggak hanya di sekolah yang cuman baca buku, kan di sini langsung ada terlihat bukti-buktinya gitu. Ya, satu lagi boleh nggak? Iya boleh. Menurut kakak itu sesuatu yang dapat dikembangkan dari museum ini apa aja? Salah satunya mungkin kalau untuk tepat, alhamdulillah di sini bersih, nyaman. Yang dilihat juga nggak ada sampah sama sekali. Mungkin karena nanti kalau misalkan belum tahu ya kalau malam di sini dibuka atau enggak. Tapi untuk kelihatan di sini sih udah oke sih, nggak ada yang perlu dikritiki, semuanya udah bagus gitu. Makasih ya kak. Ya.
Menurut Bapak, setelah Bapak berkeliling di museum ini, yang membuat Bapak tertarik terhadap museum ini apa, Pak? Ya, jadi tertariknya ternyata Bung Karno itu ada apa, penderitaannya ya juga ya. Meskipun banyak kabar miring, tetap kita harus menghormati bagaimana perjuangan beliau sampai dia akan bermasalah dengan kolonial. Dan satu lagi pertanyaannya, ini buat kondisi museumnya. Menurut Bapak, kondisi museum ini layak untuk dikembangkan atau tidak? Oh iya, ini prihatin ya. Ini kan hanya satu-satunya ya yang masih apa namanya, yang masih apa itu asli ya. Harusnya bukan lihat dari hanya bangunan ini, tapi ini sejarahnya ya. Maksudnya pemerintah harus bisa ini mengembangkan ya sampai semua lapisan masyarakat tertarik dan mengetahui ya datang ke sini gitu. Karena ini nilainya sejarahnya bukan fisiknya ya. Ya harusnya ya lebih dibenahi ya parkir areanya. Kenapa tidak? Itu juga mungkin itu juga kalau bisa dibebaskan untuk supaya lebih ini diperlengkap ya sejarah Bung Karno. Ya. Bapak, bagaimana alur perawatan rutin yang dilakukan pihak pengelola untuk menjaga keaslian museum ini? Kalau pemeliharaan tiap hari rutin itu sapu, penyemprotan, terus yang lantai-lantai dipel jadi biar tetap bersih dan terjaga. Untuk sampah-sampah kita sediain juga tong sampah biar nggak berserakan. Yang pertanyaan kedua, kapan waktu di mana museum bisa ramai dikunjungi, Pak? Biasanya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kebetulan kan di hari Jumat sekarang menerapkannya WFH ya, jadi ramai di hari-hari libur itu. Dan di hari-hari biasa pun ya ada aja gitu dari kampus-kampus kebanyakan dan anak-anak sekolah. Bisa diceritakan juga, Pak, secara singkat kapan atau latar belakang utama yang didirikan museum ini, Pak? Oh ya. Jadi tahun 1877 itu pemerintah kolonial Belanda itu membentuk suatu penjara yang dinamai dengan sel penjara Bancai, di mana sel penjara Bancai luasnya itu 1 hektar. Dari sini ke Masjid Al-Imtijaj batasannya. Ya, penjara Bancai itu dibagi menjadi 2 kelas, untuk tahanan para PPT dan untuk tahanan para politik. Nah, disinilah tempat tahanan para politik, jumlahnya ada 16 sel dulunya, 8 ke barat, 8 ke timur, ukurannya 1,5 ke 2,5 cm. Untuk tahanan para PPT ada 66 sel. Dan kebetulan pada tahun 1983 ya, pemerintah Kota Bandung itu melakukan pemugaran di sel penjara Bancai, dialihkan ke Jalan Soekarno. Nah, tahun 86 dibentuklah ini pertokoan. Untuk apa? Untuk meningkatin aset ekonominya Bandung ya, dan sekarang yang disisakan hanya bekas Pak Soekarno di nomor 5 ini sama menara pengawas yang di luar sana. Pertanyaan terakhir, Pak, ini sebagai petugas, bagaimana Bapak ini sebagai pemaham warga sekitar terhadap nilai sejarah sel penjara Bancai ini, khususnya terkait perjuangan Bung Karno? Jadi untuk warga-warga dan untuk yang lainnya ya, disinilah awal mulanya Pak Soekarno itu ditahan, disinilah awal mulanya Bapak Proklamator kita itu menyusun naskah Pledoi Indonesia menggugat. Jadi untuk para warga dan para mahasiswa atau yang lainnya juga masuknya ke situ sel penjara Bancai itu jangan hanya berfoto atau berpose atau berselfie aja ya, tapi tanyain apa sejarahnya biar keluar dari sel penjara Bancai itu tahu bagaimana perjuangannya Bapak sang proklamator di dalam sel.